minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi episode yang ke-36. Selamat mendengarkan. Tidak seperti biasanya, langit di atas bukit Menureh terlihat terang benderang. Bintang-bintang di langit tampak bersinar terang berkedip memanjang dari utara ke selatan. Sedangkan rembulan seakan-akan tersenyum dengan riangnya. Suasana itu sungguh suatu pemandangan yang sangat menenangkan hati. Di bawah bukit Banyak Angkrem yang merupakan salah satu dari deretan bukit Menureh, terdengar bentakan demi bentakan menggelegar dari mulut Gatra Bumi dan juga dari Raden Mas Rangsang. Keduanya terlibat dalam latihan perang tanding seperti perang tanding yang sesungguhnya. Keduanya bebas melakukan apa saja karena tempat tersebut memang jauh dari padukuhan-padukuhan di sekitar Bukit Menureh. Ki Ronggo Agung Setayu, Kiai Jayaraga, serta Ki Patih Mandaraga mengamati jalannya latihan perang tanding itu dengan seksama. Ciri-ciri Windujati dan juga ciri-ciri selo yang dipakai oleh keduanya dalam benturan ulah kanuragan itu diingat-ingat oleh Ki Ronggo Agung Setayu dengan sebaik-baiknya. Kekurangan-kekurangan dari keduanya telah menjadi perhatiannya, baik dalam gerak tata raga maupun ungkapan tenaga cadangan. Gerakan keduanya semakin menghebat dan tangkas saling serang dan saling menghindar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Perlahan-lahan, sekali dua kali serangan-serangan mereka itu telah menemui sasarannya. Tampak di wajah keduanya sesekali menyeringai karena hantaman tangan atau kaki mendera dengan sangat kuatnya, tak terhindarkan. Daya tahan wadah keduanya pun telah mereka bangun sekuatnya untuk menahan serangan-serangan itu. Penguasaan dasar-dasar ciri selo dan juga ciri Windujati keduanya semakin baik. Ki Ronggo Agung Setayu, berkata Ki Patih Mandaraga yang malam itu khusus datang untuk membayangi Raden Mas Rangsang bersama dua pengawal pribadinya, Bekel Surontanu dan Bekel Ketawangan. Dua prajurit kepatihan yang memiliki kemampuan kanuragan mumpuni dan juga tenaga raksasa dalam gerak wadah mereka. Benar Ki Patih, penguasaan dasar-dasar mereka menjadi semakin baik dalam ciri masing-masing. Dan yang terpenting, wadah keduanya telah dengan cepat menangkap serta membaca getaran udara yang dibawa oleh sebuah serangan. Jawab Ki Ronggo Agung Setayu. Sepertinya keduanya juga telah bersungguh-sungguh dengan olah napas, sehingga wadah keduanya dapat membaca dengan baik setiap getaran udara yang datang. Ki Ronggo Agung Setayu, berkata Ki Patih Mandaraga. Ketiganya semakin terpusat memperhatikan gerakan Gatra Bumi dan Raden Mas Rangsang yang semakin menuju puncak ilmunya. Hati Gatra Bumi betul-betul luar biasa. Jika bukan dia dalam tataranku yang seperti ini, maka aku bisa pastikan lawanku pasti sudah tercengkang ke belakang. Badan Raden Mas Rangsang. Aku tidak mengerti kenapa Raden Mas Rangsang masih saja membatasi kemampuannya. Apa dia takut memperlakukan aku jika aku tidak dapat menahan serangan-serangannya? Berkecamuk batin Gatra Bumi yang tidak menyadari bahwa dirinya memang betul-betul mampu mengimbangi semua kemampuan ulah kanuragan Raden Mas Rangsang. Untunglah lawannya adalah Gatra Bumi. Jika orang lain, maka orang itu sudah akan terkapar dalam tataran wajah Raden Mas Rangsang itu. Ki Ronggo Agung Setayu, desis Ki Patih Mandaraga. Kiai Jayaraga yang ikut memperhatikan jalannya benturan olah kanuragan itu mangut-mangut mendengar keterangan Ki Patih Mandaraga.
Memang dalam keadaan umur kedua anak muda itu telah mencapai kemampuan yang sangat tinggi. Namun memang masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi menurutnya. Ada yang ingin Kiai Jayaraga katakan? Bertanya Ki Ronggo Agung Sedayu yang merasakan getaran seperti ada yang kurang sreg dari Kiai Jayaraga. Benar Ki Ronggo Agung Sedayu dan juga Ki Patih Mandaraga, keduanya seperti agak melupakan pertahanan dari bawah. Jawab Kiai Jayaraga. Bagai disengat kalau cengking Ki Ronggo Agung Sedayu serta Ki Patih Mandaraga membenarkan pendapat Kiai Jayaraga. Memang dalam cerita Pak Alam milik Kiai Jayaraga, bumi yang dipijak dan menjadi alas suatu benturan ulah kanuragan adalah satu alat yang bisa digunakan untuk menyerang dari bawah. Terima kasih Kiai Jayaraga, aku nanti akan membenahinya, jawab Ki Ronggo Agung Sedayu yang sangat mengerti apa maksud dari Kiai Jayaraga. Memang saat benturan kadang kita terlalu terpusat pada sisi serangan saja dan melupakan sisi yang lainnya. Dengan demikian, pertahanan yang di bawah akan lowong sehingga mudah diserang oleh lawannya. Demikianlah episode 36 cerita silat Silar Gata Bumi. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.